Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan terangkan tentang sihir kumul, yaitu sihir yang menyebabkan seorang bisa hilang akal, bisa bingung, bisa gila. Maka jenis daripada sihir ini termasuk sihir yang sangat berbahaya, karena dia bekerja mengacaukan pikiran, mengganggu kerja otak pada diri manusia. Dalam keadaan yang akut ini bisa menjadi gila, lupa istri, lupa semua pekerjaan, lupa semua aktivitas, bahkan lupa ibadah kepada Allah. Maka ciri-ciri orang yang terkena sihir ini adalah biasanya sering minder total, senang menyendiri, isolasi mandiri, suka tempat-tempat sendiri, lebih banyak diam. Yang dulunya ceria, suka bercanda, lebih banyak diam. Linglung, galau, gundah, cemas yang berlebihan, bahkan gelisah. Yang kedua, sakit bagian kepala terus-menerus. Kepala merasa pening, merasa berat, merasa ditusuk-tusuk, mendenyut. Dibawa ke dokter, tidak ada obatnya, dia rongsen, tidak dijumpai penyakitnya, makan obat tidak sembuh-sembuh. Bahkan dia ada jam-jam tertentu. Kadang ada yang habis asar mulai sakit, kadang yang habis maghrib atau mau maghrib mulai sakit kepalanya, mendenyut-denyut berat kepalanya. Atau sering sakit tiba-tiba, hilang tiba-tiba, secara terus-menerus. Yang berikutnya suka bicara sendiri, ngelamun, bengong, menjadi pelupa. Baru dikerjakan dia juga lupa, naruh benda lupa. Yang berikutnya tidak betah di suatu tempat, ingin sering pergi-pergi. Makanya kalau dia sudah parah, dia suka jalan kemana-mana. Ini bayangkan kalau terjadi kepada wanita, sangat bahaya. Kita berapa kali jumpai seperti ini, sampai anak wanitanya itu pagar rumahnya itu dipanjat untuk dia bisa jalan-jalan keluar. Karena dia merasa tidak betah, gelisah terus-menerus. Maka cara pengobatan yang seperti ini, yang pertama dilakukan muqaddimah ruqyah. Orang-orang terdekat di sekitar dia, keluarganya itu hendaknya adalah yang bisa meruqyah. Karena ini tidak penyakit medis, maka diruqyah, jalan satu-satunya penyembuhannya. Dilakukan muqaddimah ruqyah yang artinya dia disuruh berwudu. Kalau dia perlu dimandikan, dimandikan. Kalau dia masih bisa sholat, disuruh dia sholat. Sholat mutlak, suruh dia bermohon kepada Allah dalam sholatnya itu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kesembuhannya. Karena hakikat kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini salah satu wasilah untuk memudahkan penyembuhan seseorang yang terganggu jin.
Yang berikutnya diajar dia membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau doa-doa ta'awuz yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Diajarkan dia perlindungan-perlindungan seperti itu. Berdoa zikir pagi dan petang, diajarkan kepadanya, dibimbing dengan cara yang baik untuk dapat selalu melindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya baru kita meruqyahnya. Kita ruqyah dengan cara kita lakukan tadi sudah muqaddimah ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Quran. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah kepada dia. Kita pegang kepalanya dari belakang, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Jika kesurupan, ada reaksi, dihadapin dengan cara yang benar. Makanya ruqyah ini tidak bisa coba-coba. Orang yang tidak pernah belajar ruqyah, tidak pernah dapat bimbingan ruqyah, jangan coba-coba meruqyah. Karena nanti kalau sudah kejadian kesurupan, hilang akal, terjadi reaksi kuat, dia takut apa yang mau dibuat. Maka dia harus belajar, dipelajari, diilmui. Karena kita bertarung dengan makhluk, dengan jin. Semuanya itu perlu ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan kita jadikan sebagai teman, jadi kawan. Minta tolong dengan jin, minta tolong kepada dukun, kepada kuburan, orang-orang yang berteman dengan jin. Mohon bantuan dengan jin. Ini perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika tidak ada reaksi, tenang aja, nggak ada reaksi, teruskan aja ruqyah. Insya Allah sembuh. Teruskan ruqyah. Selalu dengarkan dia ayat-ayat ruqyah di rumahnya dengan MP3, dengan HP, dengan CD, dengan kaset dan lain sebagainya. Dengarkan, selalu dia dengarkan ayat-ayat ruqyah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kesembuhannya. Maka berikutnya jangan dikasih makan obat penenang. Karena obat penenang itu karena dia bukan penyakitnya, penyakit medis. Maka akan rusak lambungnya nanti. Kalau kebanyakan makan obat penenang, lambungnya yang menjadi rusak. Karena dia tidak ada penyakit. Oleh sebab itu, kalau sudah dilakukan seperti itu, di ruqyah sudah, ruqyah mandiri sudah, dibimbing dengan tutorial, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah, tapi penyakitnya belum berkurang atau penyakitnya makin parah, maka perlu diterapi dengan terapi saraf. Digabungkan antara terapi saraf ini atau disebut dengan pijat refleksi dengan ruqyah yang benar. Maka perlu dikusuk. Karena kalau sudah parah penyakitnya, kita pernah jumpai pasien yang sangat parah. Hampir puluhan kali kita ruqyah, hampir puluhan kali kita pijat, baru sembuh. Karena penyakitnya sudah mulai tahunan. Dia mulai merasakan sakit itu sejak dia menikah sampai menikahkan anaknya yang perempuan. Bayangkan itu berapa lama? Hampir 20 tahun. Puluhan kali kita ruqyah, baru sembuh. Dengan cara ruqyah gabungkan dengan terapi saraf. Maka pada kesempatan ini kepada jemaah pendengar disiapkan alat-alat pijatnya seperti ini misalnya. Dibuat kayu yang runcing atau juga ada yang dibeli di internet seperti ini. Nah, ini ada dibeli di internet, ada teman-teman kita sudah pesan seperti ini. Boleh yang dia pakai ujungnya yang tidak runcing atau ada juga yang seperti ini. Nah, ini dijual. Jadi diambil satu alat ini, dipijitkan. Maka pada kesempatan ini kita akan terangkan beberapa titik untuk penyakit gila ini. Maka yang pertama yang perlu dititik, yang perlu dikusuk adalah saraf yang di kepala ini. Kita dekatkan bukunya supaya lihat nih.
saraf di kaki. Maaf, ini kita paksa angkat apa macam mana ini. Kita dekatkan aja buku ini. Ini yang di kaki ini. Ini jempol ini dikusuk ini. Ini. Nampak dia kakinya. Kalau di kaki ini, maaf, kita paksa naikkan. Nih. Ini saraf otak. Karena orang yang gila itu otaknya terganggu. Otaknya dikacaukan oleh jin. Kusuk di sini. Dia akan terasa jerit. Sakitnya bukan main. Kayak tembus. Jangan diputar-putar. Kalau diputar-putar kakinya rusak. Cukup pijit aja, pijit pelan. Dia akan terasa sakit. Gak perlu pakai tenaga. Habis di otak, kembalikan ke bawah ini. Sikit ke bawah. Nah, ini untuk otak. Kalau untuk kepala di pinggirnya ini, pinggirnya. Nanti dapat diambil pulpen yang seperti ini. Jangan pulpen yang licin. Cari pulpen yang licin. Jangan yang bersegi-segi seperti ini. Taruhkan di kaki ini. Nih. Picitkan. Nah, misalnya ini jempolnya tadi. Picitkan di sini. Picitkan. Ini yang ini jempol kaki tadi. Picitkan di sini. Sini picit. Ini saraf otak di sininya. Ini untuk sakit kepala. Teruskan sampai hilang sakitnya. Kalau hilang sakitnya, maka akan berkurang sakit kepalanya. Kalau nanti dia gelisah, suka jalan-jalan, yang perlu diterapi juga lambungnya. Dia merasa galau, diterapi lambungnya. Lihat saraf lambung yang ada di buku ini di sini kiri kanan. Ini lambung. Di sini warna merah ini lambung sama warna biru dan hijau ini. Ini merah, biru, hijau ini lambung. Kalau di kaki ini kita tunjukkan seperti ini. Nah, ini sarafnya, masya Allah. Ini lambung. Nih, sini kemari. Kusuk ini, picit-picit seperti ini. Picit. Nah, lambung sampai sini. Ini dipicit-picit aja gini. Kalau dia terasa sakit terus, maka dia kadang-kadang menunjang, menyepak. Maka perlu dipegangin. Nggak mau dia disembuhkan. Nggak mau dikusut terasa sakit yang sangat berat. Maka itu dipegang. Panggil keluarganya, megangi tangannya, megangi kakinya. Seperti itu terus dilakukan sehingga Allah memudahkan kesembuhannya. Karena kalau penyakitnya sudah ke saraf, sudah ke fisik, itu memang tidak cukup hanya dengan ruqyah, perlu dibuat alternatif lain, misalnya dengan cara membekam atau dengan herbal yang lain yang biasa dipergunakan untuk menyembuhkan seperti itu, dengan cara menggabungkannya dengan ruqyah, herbal, apapun yang dibuatnya itu digabungkan dengan ruqyah yang benar. Maka semoga video ini dapat membantu bagi kita menyelesaikan masalah penyakit gila, penyakit stres, penyakit linglung yang mengganggu di otak, yang membuat gelisah sehingga jalan-jalan ke sana kemari, nggak betah tinggal di rumahnya. Maka silakan dicoba. Silakan dicoba. Kalau ada kendala, hubungin, konsultasi dengan kita, ikuti konsultasi ruqyah kita di WA atau hubungi langsung dengan nomor 0812 64 65 62 60. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.